lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan Nima yang udah masuk. Pertanyaan pertama dari Fatma Intan 7. Fatma Intan 7, bukan bintang 7. Oh, bukan. Intan 7, Mah. Obat liur. Ini Fatma Intan 7. Sok. Nah, Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Fatma bintang 7. Mah galau nih, Mah. Aya naon? Saya mau nanya, Mah. Sok. Anak saya menjelang remaja, terus teman-temannya selalu main TikTok. Jadi saya bilang sama anak saya, itu tidak boleh. Terus anak saya menjawab, Mah, kalau dikasih tahu bilangnya cuman iseng, Mah. Apa yang harus saya lakukan, Mah? Biar. Anda katakan, daripada kamu tiktokan yang tidak berguna, yang tidak layak, nggak ada nilai pahalanya, hanya kesia-siaan, mendingan kita kosidahan. Iya, barengan Nabawi. Iya, gara-gara TikTok diturunin dari jabatan. Emang enak. Apalagi anak sekolah sekarang perkenalannya, halo saya Teh Ira dari Gugus 9, tarak takdung. Dung taratak dung taratak dung tak dung. Nah, Punten, itu Teteh. salah. Gitu. Rasanya bapaknya juga ngajarin begitu. Assalamualaikum. Nama saya Dede Rosida. Siapa nama kamu? Bedu. Nah, masa begitu-begitu tarak Ih. takdung. Lu juga salah jadi bapak. Nah, tuh Mas Bedu. Sekolah, perkenalan di sekolahnya begitu, Nah, Mas. Gugus bilang 9. sama ibu guru, bapak gurunya, itu tarak takdung mendidik yang salah. Iya, Tuh. tarak takdung, ketemu tekdung. Kadang-kadang nggak ada ilmu agamanya gitu, nggak dikontrol. Makanya Iya. orang yang mengerti agama tidak akan melakukan perbuatan yang sia-sia. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Ma. Dari Erdiah Purnamasari. Erdiah. Purnamasari nih, Ma. Ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Purnamasari. Galau nih, Ma. Aya naon? Mah, anak kedua perempuan saya itu sudah 17 tahun, Mah. Susah sekali kalau disuruh sholat, Mah. Ya kan, batu-batu di rumah, tiap hari main HP terus di kamar. Kalau dilarang marah, suka melawan, nggak bisa diatur. Gimana, Mah, cara menghadapi anak puber seperti ini? Saya sudah sering menyuruh sholat, memberi contoh dan mendoakan, tapi belum ada perubahan. Terima kasih, Mama. Oke, maaf ya. Nyalahkan mah tidak. Karena ini hampir semua orang punya masalah kayak Purnamasari. Iya, Mah. Jangankan 17 tahun. 14 Cucu tahun. saya aja yang kelas 6, yang kelas 5. Punten. Gara-gara kerjaan sekolah, PR kan pakai HP. Pakai HP, Mama. Ya nggak? Iya, Iya, online sekarang. Pakai laptop sekarang. Iya. Masya Allah. Akhirnya tiap saat mereka main HP, main laptop. Akhirnya kerjaannya udah kelar, laptopnya diterusin. Main game. HP-nya diterusin, main game dan seterusnya. Maaf, ini memang kewajiban kita. Sekarang kasih contoh sama kita, yang namanya anak-anak lebih mau melihat yang dicontohkan oleh kita daripada mendengar apa yang kita ucapkan. Kalau misalnya kita ngomong sholat, nah kita ajak tuh anak. Tapi yang namanya ngajak anak sholat bukan anak sudah 17 tahun, dari kecil. Kalau ini anak dibiasakan dur, cong, tiap kedengaran dur bedug dipukul, langsung sholat, insya Allah terbiasa. Makanya kita jadi orang tua, dikatakan oleh Allah, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluarga kamu untuk sholat dan bersabar. Ajakin, kasih contoh, doakan. Karena hanya Allah yang mukallibal qulub, membolak-balik hati manusia. Koreksi diri kita, pernahkah ngomong salah? Koreksi dengan diri kita, pernahkah memberikan makanan, minuman, pakaian yang haram atau yang subhat? Karena ini menentukan. Jangan lupa yang namanya anak diantaranya ujian. Al-malu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan ujian, nguji kita. Tapi kalau dikasih ujian oleh Allah, wajib lulus. Karena kalau tidak lulus, kita nggak akan naik derajatnya. Harus lulus, terus mohon sama Allah. Biar lulus. Begitu, harus lulus. Baik, Mah. Pertanyaan selanjutnya dari Rezeki Berberkah. Alhamdulillah Amin. rezekinya berkah. Cuman Amin. pakai 2 kali berber. Iya, Mah, ini ada rezeki berberkah. Ya, sok. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam berberkah. Galau nih, Mah. Ada apa berber? Anak laki-laki Sok, saya berber. alhamdulillah umur 12 tahun. Tapi belum sholat 5 waktu. Kadang-kadang subuh, kadang duhur, hanya sholat maghrib yang teratur. Ngajinya saja kelas 6 SD baru hatam. Itu pun selalu diingatkan. Bagaimana cara mendidiknya, Mah? Karena dia tidak sekolah pesantren. Terima kasih. Oke, maaf.
Jangan Anda katakan yang pesantren pasti bagus. Jangan Anda katakan yang sekolah umum pasti bagus. Tidak. Tidak sedikit orang yang dari SD, SMP, SMA, pesantren. Begitu dia kuliah bergaul dengan orang yang salah. Maaf. Ada yang curhat ke saya. Dari kecil anaknya dari habis SMP, SMA, 6 tahun di pesantren. 6 tahun, iya. Mereka ngerti tentang agama. Begitu kuliah, dia milih tempat kuliah, maaf, agama yang lain. Oh iya ada. Kemudian ini anak buka jilbab, akhirnya murtad Ya. masuk agama lain. Padahal dasarnya pesantren. Sementara tidak sedikit yang namanya anak di sekolah umum, karena dia lingkungan bagus, yang dia tonton, kemudian yang dia baca, kemudian dia telaten mengkaji ilmu agama, akhirnya hidupnya baik. Jadi makanya 4 faktor yang menentukan baik buruknya seorang anak. Faktor keluarga, faktor sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dicerai pisahkan. Insya Allah anak-anak kita baik semuanya. Makanya setiap saat kita berdoa sama Allah. Ya. Ketika kita melihat anak-anak kita tidur, kita masuk ke kamar, syukur-syukur punya wudhu, baca salawat, ditiup ubun-ubunnya 3 kali. Insya Allah mudah-mudahan anak kita jadi penurut. Amin. Ya Itu Allah. harapan kita semua. Amin amin. Baik. Nah, Mah, ini pertanyaan IPA sih, Mah. Bagusan mana, Mah? Misalnya ada orang tua, dia mau kalau anaknya mengaji tapi mengaji private, Mah. Jadi ada guru yang datang sendiri ke rumah gitu, jadi anaknya mengaji sendiri di situ. Tapi orang tuanya belum mencontohkan tentang kaidah Islam gitu, Mah. Masih terbuka auratnya segala macam, masih pakaian seksi, tapi anaknya ngaji dengan guru private di rumah, itu bagaimana, Mah? Sebetulnya manggil guru privat ke rumah itu boleh. Cuman tentu lebih mahal daripada anak kita masuk di sekolah sana. Bareng-bareng, ya. Kan? Iya. Muridnya lebih banyak. Itu berbeda. Pasti kita bayar lebih mahal. Cuman kalau ibunya masih pakai baju segini, Iya, Mak. masih ibunya rambutnya juga pirang, pasti anak ini tidak akan ada perubahan. Kata mamahnya pakai jilbab, mamah aja begitu. Pakai baju yang panjang, mamah aja masih kelihatan. Pasti dibalik-balikin anak kita. Makanya yang paling dikehendaki oleh Allah buat mendidik anak-anak kita adalah sikap kita, perilaku kita, bukan hanya omongan. Berdakwah dengan mulut, 1000 orang berbicara, belum tentu orang berubah. Tapi dengan sikap kita, contohkan rajin ibadah, contohkan banyak bersedekah, orang akan melihat. Anak nanti Jadi akan bukan meniru. pencitraan, tapi adalah pelaksanaan. Itu yang dikehendaki oleh agama kita. Iya. Baik, Mah. Ketika kita sudah telat memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita, nah itu gimana, Mah, solusinya? Ya tadi udah 17 tahun udah susah dikasih tahu. Iya, iya. Udah gede itu Udah telat. udah. Sekarang, aku suka nyanyi. Iya. Mendidik anak di waktu kecil ibarat mengukir di atas Batu. batu sampai kiamat nggak berubah. Nggak berubah. Mamah lah dari kecil, dari umur sabaraha sampai sekarang umur 70. Wujud kidam bako itu sampai lari, Iya. sampai gue kesungsep, masih ingat aja. Masih hafal ingat. ya. Dari kecil. Coba belajar udah pada mak-mak, nggak usah jauh. Mamah kebanyakan yang ngaji sama mamah dulu lagi mudanya nggak pernah ngaji. Iya. Mereka mulai ngaji umur 40, umur 35, umur 50. Masya Allah. Ibu-ibu ngerti di mana di luar kepala. Besok lupa lagi. Bener di luar, Mah. Susah ya, Mah, ya? Bolak-balik, makanya belajar di waktu tua ibarat mengukir Di atas air. Air. Contoh, Mama punya pohon. Ketika masih kecil dibikin pohon kepang, Iya, Mah. masih lentur. Iya. Iya. Mama pengen pohon belok ke sini, Iya. diikat pakai Bisa, kawat ke sini. iya. Tapi kalau sudah tua, ngejegrek, dipaksakan angguran Udah patah. susah. Tapi Betul. sekarang, jangan katakan ada terlambat. Rasul sendiri jadi Rasul udah usia 40. Tidak sedikit para sahabat yang maaf dalam tanda kutip, itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan, yang pada jahat. Kalau emang berkehendak, Allah berkehendak berikan hidayah. Iya. Umar bin Khattab Iya, betul. segitu jahatnya, Betul. tapi berubah. Makanya mohon kepada Allah agar keluarga kita semua jadi keluarga soleh dan solehah, bermanfaat dunia dan akhirat. Itu selalu Amin. jangan lupa Amin. kita berdoa. Baik, Mas. Setelah ini kita lanjutin lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.